wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin sekalian yang sedang menanti saat-saat berbuka puasa yang beberapa menit lagi. Alhamdulillahirabbil alamin, di hari yang keempat. Insyaallah kita akan memasuki hari yang kelima di malam hari nanti atau di maghrib nanti. Kalau kita rasakan, hadirin sekalian, waktu bergeser begitu cepat ya, dan pergantian waktu itu pun kemudian menggeser juga, mengganti makna waktu kita juga. Di hari Jumat mungkin kita tidak terasa. Di hari Jumat itu ada hari yang istimewa. Di saat-saat kemarin di Sya'ban terakhir, di Jumat akhir sebelum maghrib, waktu-waktu mustajab doa. Dan kita tahu hari Jumat punya keistimewaan, adalah waktu yang mustajab, khususnya ketika menjelang maghrib. Kemudian di maghribnya kita mendengarkan pengumuman bahwa hilal telah terlihat. Lalu kemudian maghrib bergeser atau matahari terbenam. Matahari terbenam itu mengubah semua makna tentang hari, luar biasa. Yang di Ramadan, di Sya'ban kemarin itu sudah istimewa. Dengan hari Jumat terakhir itu sudah istimewa. Di Jumat terakhir Sya'ban sudah istimewa. Menjelang maghrib kita disediakan oleh Allah waktu yang istimewa, waktu-waktu mustajab doa. Lalu bergeser matahari tenggelam. Di malam Sabtu, di maghrib itu berubah total tentang makna waktu yang kemudian berubah, lebih istimewa lagi. Sebegitu cepatnya. Dan kita tahu bahwa di setahun itu, di setiap tahunnya ada waktu-waktu istimewa, di bulan-bulan istimewa. Ada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di setiap pekan juga ada hari-hari istimewa. Hari Senin dan Kamis, di mana amal-amal diangkat, kemudian Rasul puasa sunnah atau puasa di Senin dan Kamis. Lalu setiap pekan juga ada hari Jumat, hari yang istimewa. Atau di waktu setiap hari satu malam juga ada waktu-waktu istimewa. Ada di sepertiga malam terakhir ketika Allah turun langit bumi, lalu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, barang siapa yang meminta pasti Allah beri, barang siapa yang memohon ampun pasti Allah ampuni. Dan hari ini sejak malam Sabtu kemarin berubah total. Semua amalan dilipat gandakan. Ada sebuah hadis yang disebutkan, idza dakhala Ramadan. Kita sudah tahu hadis ini di sore hari ini hanya mengulang saja dan kita maknai. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Jika masuk bulan Ramadan, artinya berarti pas maghrib Jumat sore itu, idza dakhala Ramadan, ketika bulan Ramadan masuk, pintu-pintu surga dibuka. Kita sudah tahu hadis ini karena pasti diulang-ulang dimanapun. Kemudian ghuliqat abwabun nar, lalu pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ada yang mengatakan yang dibelenggu adalah gembong-gembongnya setan. Ada ulama yang mengatakan semua setan dibelenggu. Artinya di hari-hari ini sejak malam Sabtu kemarin yang total berubah, waktu dengan cepatnya berubah, di hari-hari yang istimewa. Hari-hari yang istimewa ini semoga kita bisa maknai dengan luar biasa. Karena kalau kita terlewat memaknai, maka kita akan terkena hadis berikutnya. Ini yang kita harus waspadai. Ada sebuah hadis yang lain, ini pun sama-sama ini barangkali juga sering disampaikan, tapi mungkin jadi renungan buat kita semua. Ketika Rasul bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa. Jadi setelah tadi kita dapat kabar bahwa Ramadan itu hari yang istimewa. Tadi diantara hadis tentang dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Kita juga perlu tahu hadis yang lain. Rubba shaimin laisa lahu min siyami ila ju' wal atas. Kebanyakan orang-orang yang berpuasa tidaklah yang dia dapatkan setelah tadi
dapat surga Rayyan, dapat seterusnya ada pahala wa shaumuli wa ana ajzi bih. So puasa adalah khusus untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuk yang berpuasa atau ahli puasa, yang disamakan dengan orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar itu memiliki pahala ganjaran yang tanpa hitungan, tanpa hisab, unlimited. Sebagaimana orang-orang puasa juga dapat pahala unlimited. Tapi hadis yang lain yang tadi coba saya bacakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Sama-sama kita dengarkan artinya. Rubba, kebanyakan orang-orang yang berpuasa tidaklah yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Wa rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa as-sahar. Dan kebanyakan orang yang qiyam, orang yang berdiri di malam hari, orang yang sholat di malam hari, tidaklah yang dia dapatkan kecuali hanya ngantuk begadang saja. Yang bersabda, yang bicara adalah Rasulullah. Yang kalau dalam surah Al-Hujurat Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah mengatakan, janganlah wahai orang-orang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Ketika Nabi sudah bersabda, maka dengarkan baik-baik. Karena kalau tidak mendengarkan baik-baik, maka antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Yang kata ulama, ketika Nabi sudah wafat, sudah tiada, maka yang dimaksud dengan ayat ini adalah hadis Nabi dibacakan, maka dia perhatikan, dengarkan dengan baik-baik. Kalau tidak mendengarkan dengan baik-baik, maka antahbatu a'malakum, maka amal kalian akan sia-sia, keluar dari majelis ilmu karena kita tidak memperhatikan adab ketika hadis dibacakan, tidak memperhatikan menyimak, maka antahbatu a'malakum, maka hapuslah amal-amal kalian. Lalu dari hadis ini yang kita bisa renungkan adalah ketika Nabi bersabda rubba shaimin, kebanyakan orang-orang yang berpuasa. Rubba itu banyak. Kalau di sini berkumpul ada 100 orang misalkan, maka kalau saya kasih opsi bahasa Indonesia aja, kita nggak bahas bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Kata-kata kebanyakan, kira-kira dari 100 orang 20 atau 80 kemungkinan ya, bukan 20. Bahkan kalaupun kita mau sebutkan 50 atau 80, mungkin kita masih jawab 80, karena 50 tidak terlalu banyak. Maka jadi renungan buat kita semuanya ketika Nabi bersabda rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atas. Tidaklah, atau kebanyakan orang-orang yang berpuasa tidaklah yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Maka kalau Nabi bersabda di waktu itu, di generasi terbaik ketika Nabi hidup bersama dengan para sahabat, lalu bersabda kebanyakan orang yang berpuasa tidaklah yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja, maka ini bukan urusan sederhana. Yang didapatkan oleh hari-hari kita, kebanyakan kita berpuasa, bukanlah pahala yang kita dapatkan, tapi hanya lapar dan dahaga saja. Mungkin ada hal-hal lain yang menghapuskan pahala puasa kita. Dan ketika dikatakan laisa lahu min siyam illa ju' wal 'atas, tidaklah yang didapatkan kecuali lapar dan dahaga saja, itu bukan win-win, bukan draw, bukan draw menang tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, bukan. Tapi ini adalah kekalahan. Ketika satu sisi Nabi bersabda tentang kabar gembira bagi orang-orang berpuasa, sisi lain tadi yang tidak didapatkan kecuali orang-orang yang berpuasa kecuali lapar dan dahaga saja, ini adalah kekalahan. Karena kita kenal di sejarah para sahabat ada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang disabdakan oleh Nabi bahwa Mu'adz adalah orang yang paling tahu halal dan haram. Tapi Nabi pernah bersabda kepada Mu'adz, ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Nabi pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz generasi terbaik umat Nabi. Kalau hari ini kita dikumpulkan, lalu bergabung miliaran umat Islam hari ini, lalu sampai diurus ke belakang 1400 tahun yang lalu ada Mu'adz yang Nabi mengatakan bahwa Mu'adz adalah orang terbaik yang paling tahu halal haram, pun masih diajarkan sama Nabi. Nabi mengajarkan apa? Wahai Mu'adz, janganlah kamu lepas, janganlah kamu lupa setiap selesai sholat untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika, dan senantiasa tolonglah aku agar senantiasa aku bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah aku agar aku senantiasa baik dalam ibadah-ibadahku. Mu'adz bin Jabal, orang terbaik di umat Nabi Muhammad SAW yang tahu halal dan haram, masih minta pertolongan kepada Allah agar memperbaiki ibadahnya. Suatu kali Mu'adz pun pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, ya Allah, kabarkan kepadaku bi'amalin ahli jannah, bi'amalin yuqarribuni ilal jannah, dengan amal yang mendekatkan aku pada surga dan yubaiduni 'anil nar, yang menjauhkan aku dari neraka. Mu'adz pernah bertanya demikian. Lalu qala, Rasul bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim ya Mu'adz, kamu bertanya tentang sesuatu yang azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang sulit, sesuatu yang tinggi, tentang amalan yang bisa menjauhkan diri dari neraka dan mendekatkan diri ke surga. Innahu layasir, kata Rasulullah, innahu layasir, sesungguhnya amal itu mudah sebenarnya, tapi azim, tinggi. Liman alaman yassarallah, tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan untuk bisa masuk ke surga dan untuk jauh dari neraka. Buat siapa? Buat orang yang dimudahkan sama Allah, yang minta tolong terus sama Allah. Maka dengan janji di surga, dengan puasa-puasa kita, itu kita berharap dapat surga, kita berharap dapat pahala yang tanpa hitungan atau unlimited. Maka dalam ibadah kita, dalam ibadah puasa kita khususnya, atau ibadah qiyam lail kita, dalam tarawih kita butuh kepada pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah atau meminta tolong kepada Allah adalah bagian tawakal. Maka di dalam Al-Fatihah yang sering kita baca, bukan hanya iyyaka na'bud, hanya kepadamu kami menyembah, bukan, tapi juga iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah kita tidaklah akan menjadi sempurna kalau kita tidak dibimbing sama Allah. Salat kita akan terus rutin dengan 5 waktu kita, tapi mungkin salat kita tidak terjaga dengan khusyuk-khusyuknya. Ibadah puasa kita, mungkin kita tetap akan buka atau sahur dan buka, namun mungkin banyak amal yang sia-sia yang kita lakukan, banyak perkataan-perkataan yang sia-sia yang kita lakukan, banyak perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak sadari. Yang sia-sia itu lagi-lagi bukan tentang draw, bukan. Kita sia-sia dengan scrolling HP kita, bukan tentang draw, bukan. Karena kita tidak memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh rahmat ini, sehingga kemudian na'udzubillah kita masuk dalam kategori yang tadi disabdakan oleh Nabi, rubba shaimin, kebanyakan orang yang berpuasa dan banyak jumlahnya tidaklah yang dia dapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Maka mari sama-sama terus kita minta tolong kepada Allah agar Allah kuatkan ibadah kita, agar Allah berikan surga terbaik atas puasa-puasa kita. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.